Pernahkah Anda melihat orang yang bersumbu pendek, yaitu orang yang gampang sekali marah? Apakah Anda pernah melihat orang yang gampang sekali tersinggung? Pernahkah Anda bertemu orang yang selalu menyimpan dendam terhadap orang lain? Mungkin Anda menjawab, "Pernah bro." Atau jangan-jangan Anda sendiri yang begitu. Pernahkah Anda mengalami sudah marah-marah duluan dengan seseorang, menuduhnya sembarangan, belakangan baru Anda tahu bahwa ternyata Anda salah? Bagaimana rasanya? Malu sekali. Sobat sekalian, seringkali kemarahan besar membuat hubungan jadi renggang. Yang tadinya sahabat bisa berakhir jadi musuh. Kemarahan bukan hanya merusak hubungan, namun memutus jembatan persahabatan. Dan putusnya jembatan persahabatan juga bisa berarti putusnya rezeki atau kemungkinan penghasilan. Padahal ada pepatah Tiongkok kuno berkata, 1 orang musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Yang terbaik itu memang kita menjadi sahabat semua orang. Dan itu tentu saja tidak berarti kita harus menyenangkan semua orang. Karena sangat capek untuk menyenangkan semua orang. Itu berarti kita jadi budak semua orang. Kita tidak tulus mengungkapkan perasaan kita di saat tertentu. Kalau begitu, apakah tidak boleh marah ya? Boleh marah. Jika itu memang perlu atau untuk memberi pelajaran bagi orang lain. Yang salah itu adalah menjadi pemarah. Artinya selalu marah-marah, sebentar marah dan marah. Dan terutama adalah jangan menyimpan rasa marah di dada kita. Ada ungkapan populer dari Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, yaitu bahwa amarah menetap dalam dada orang bodoh. Raja Salomo menggambarkan orang yang menyimpan amarah dalam hatinya disamakan dengan orang bodoh. Amarah itu merupakan marah yang besar atau seperti bom yang meledak yang sedang Anda simpan di hati atau di dada Anda. Anda harus berhati-hati karena yang akan dirugikan jika amarah Anda meledak adalah Anda sendiri. Maksud amarah menetap dalam dada orang bodoh adalah bahwa rasa marah yang tertunda yang Anda simpan terhadap seseorang itulah yang dilarang. Karena dengan menyimpan kemarahan terhadap seseorang, maka sebenarnya Anda sudah menjadi orang bodoh. Coba Anda lihat di TV, di acara-acara yang menayangkan kriminalitas, yaitu tentang sebab-sebab orang jadi melakukan suatu kejahatan. Seperti membunuh contohnya. Seringkali adalah karena dendam, tersinggung, amarah yang disimpan. Itulah dia rasa marah yang disimpan di dalam dada Anda. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang yang menyimpan amarah tersebut menjadi bodoh. Dia jadi susah berpikir jernih. Akal sehatnya jadi tumpul. Yang ada adalah bagaimana melampiaskan kemarahan tersebut. Sehingga orang tersebut akhirnya masuk perangkap setan. Gampang dikendalikan sehingga dihancurkan hidupnya oleh setan. Saya sendiri mengakui saya juga tipe pendendam dan terkadang juga suka menyimpan amarah dalam dada saya. Dan topik ini adalah juga hasil pembelajaran saya dan juga merupakan pengingat bagi diri saya sendiri. Sobat sekalian, dari hasil pembelajaran saya ada beberapa hal yang mungkin membuat kita jadi pemarah ya, penyebab-penyebabnya. Yang pertama, mungkin faktor makanan yang kita makan nih. Anda sering makan daging-dagingan mungkin ya, sehingga tekanan darah tinggi. Bisa juga. Yang kedua, mungkin banyak luka dalam hidup Anda di masa lalu. Anda tuh orang yang terluka. Anda dulu sering ditolak, sering disakiti, sering dikhianati. Bahkan kalau Anda dari dalam kandungan ibu Anda pernah mau digugurkan saja, Anda sudah masuk dalam kategori tertolak. Yang ketiga, terlalu banyak masalah yang sedang Anda hadapi saat ini mungkin ya.
Yang keempat, tipis kuping. Artinya Anda terlalu percaya apa kata orang. Yang kelima, mungkin kurang banyak pengetahuan. Tidak terlalu banyak informasi yang Anda tahu sehingga gampang sekali marah. Yang keenam, keinginan Anda mungkin banyak belum terkabul atau terwujud ya. Yang ketujuh, kurang informasi. Jadi tangkap informasi satu orang, dengar, langsung marah meledak. Yang kedelapan, Anda mungkin terlalu perfeksionis, artinya sempurna. Orang yang berharap sempurna, perfect, tidak boleh salah orang lain. Orang lain tidak boleh salah. Biasanya itu karena Anda terlalu banyak kesalahan, sehingga Anda mengharapkan orang lain sempurna. Oleh karena itu menurut saya bro and sis, ada beberapa tips sukses supaya kita tidak masuk dalam perangkap orang bodoh tersebut. Yaitu cara atau strategi supaya kita tidak menyimpan amarah dalam dada kita. Atau bagaimana supaya tidak jadi pemarah nih. Yang pertama menurut saya adalah kita harus memiliki waktu saat teduh dengan Tuhan. Atau meditasi dengan Tuhan, itu sangat perlu waktu tenang sendiri, bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kita belajar melepaskan pengampunan seberapa banyak pun kesalahan orang lain. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa kita besar sekali, Dia bisa ampuni, Dia mau ampuni. Ya, orang lain juga kita harus belajar mengampuni. Yang ketiga, mari belajar makan makanan yang seimbang ya. Jangan hanya melulu daging, tapi juga sayur-sayuran, tidak ada hewan, tidak hanya protein dari hewani tapi juga nabati. Mungkin itu membantu. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, mari ambil waktu berolahraga sehingga otot-otot Anda menjadi kendor tentunya ya. Yang keenam adalah mendengarkan musik, terutama yang menenangkan. Carilah musik yang ada hobi. Bagaimana kalau saya suka musik rock, Pak? Saya bukan anti musik rock, tapi Anda sedang stres, banyak masalah nih, dengar musik rock. Mungkin ada orang bisa terapinya begitu, tapi sebagian orang tuh pada umumnya mungkin musik yang menenangkan. Yang ketujuh, punya hobi. Anda harus punya hobi, gitu ya. Itu menyalurkan energi Anda. Yang kedelapan, berpikir positif tentang diri Anda dan keadaan Anda. Anda harus melatih berpikir positif tentang diri Anda dan keadaan Anda. Kalau Anda positif tentang diri Anda, gambar diri Anda benar, waktu orang ngomong apa tentang Anda tidak tersinggung dan tidak menyimpan amarah dalam hati Anda. Yang kesembilan, raihlah mimpi-mimpi Anda. Raihlah cita-cita Anda. Fokus ngejar cita-cita Anda. Sehingga energi Anda tersalurkan ke sana. Yang kesepuluh, bertemanlah dengan orang yang sabar. Karena kalau Anda berteman dengan orang yang pemarah, tanpa sadar Anda jadi pemarah. Sebaliknya, kalau teman-teman Anda sabar, semua Anda berlatih jadi orang sabar. Oleh karena itu, bro and sis, marilah kita tidak menyimpan amarah sampai sebelum matahari terbenam. Karena bila disimpan, maka amarah akan jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Amarah yang disimpan telah menimbulkan banyak kerugian dan telah banyak menelan korban. Kalau bisa lebih baik kalau kita tidak menjadi orang yang sumbu pendek, yaitu orang yang gampang marah. Tetapi mari kita cari strategi yang tepat untuk diri kita, yang sesuai dengan kita, yang pas untuk kita untuk mengendalikan rasa marah yang muncul. Kiranya video ini bermanfaat buat Anda. Selamat hidup berkelimpahan. God bless.